boleh. Tapi kan dia bilang kritik, nah diuraikan maksudnya. Lah ya diuraikan, mengapa sedikit. tidak boleh, mengapa boleh gitu. Apa yang salah dari Terus nanti kalau misalnya Tuh kan terpancing pasti lah. karena Yai mengkritik tadi, kalau nggak ada kritiknya tadi Ya saya iya kritik. Kritik. saya ngajak Yai untuk ngobrolin perempuan sufi begitu. Jadi seolah-olah perempuan itu sekarang kan hanya urusannya duniawi, mengurus suami, rumah tangga, anak. Malah sekarang yang kemarin tuh ngurus-ngurusin minyak goreng tuh lagi rame tuh kemarin. Jadi itu kan menjadi sebuah fenomena. Apakah perempuan itu tidak bisa fokus mendekatkan diri ke yang ilahi gitu. Nah, berawal dari pertanyaan ini, Kiai. Kita kan ngomongin perempuan sufi. Siapa aja sih perempuan-perempuan sufi yang berpengaruh dalam ilmu sufi itu sendiri? Iya, ya udah itu yang terakhir aja ya. Ya benar. So kalau Anda bertanya tentang perempuan itu ya tidak bisa digeneralisasi juga. Ya, laki-laki juga ngurusin dunia aja gitu kan. Ya nanti panjang lah kalau bicara tentang posisi perempuan. Pernyataan begitu saja bagi saya nanti itu stigmatik dalam perempuan itu. Cap kalau perempuan itu juga saya kritik lagi. Iya. Gitu ya. Gitu, hati-hati. Benar-benar harus hati-hati ngobrol sama Yai Hussein mengenai perempuan. Iya. Coba yang tadi terakhir. Oke, jadi begitu ya. Jadi apakah kita paham tentang sufi itu, tasawuf itu apa? Jangan sampai cara pandang kita terhadap sufi itu tunggal, gitu. Seorang yang diam di rumah saja, doa saja, kayak gitu, ngaji saja. Itu kan kesannya umumnya begitu. Ya, nah ini juga harus dijelaskan betul. Jadi, apakah tidak boleh jalan-jalan? Apakah tidak boleh berdagang? Apakah tidak boleh beraktivitas? Itu sendiri juga pertanyaan-pertanyaan. Karena sebetulnya inti dari sufisme yang seorang orangnya namanya sufi itu orang yang pikiran hatinya tidak tergantung kepada duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi itu. Secara lebih lengkap lagi adalah apa ya, yang hidupnya untuk manusia, bukan karena menurut sufi untuk Tuhan itu adalah untuk manusia. Nah gitu, beda nantinya. Gitu. Contoh nama-nama besar selain misalnya yang udah cukup dikenal. Oke, kalau mau betul bisa begitu, bisa langsung. Saya bisa menyebut Robi Adawiyah. Selain gitu. itu kan sudah cukup dikenal. Iya, ya, guru-gurunya Ibnu Arabi itu semuanya juga. Terus yang satu lagi adalah namanya Sayyidah Nafisah. Itu cucunya Rasulullah gitu, atau buyutnya itu juga begitu. Tapi yang mau ditanyakan apanya? Iya. Nah, tadi kan terkait sama pandangan ya bahwa bilang
sufi itu tidak menggantungkan pada hal-hal yang duniawi. Lalu Iya. menarik nih, bagaimana sih sebenarnya contoh misalnya Robi Al-Adawiyah itu memandang dunia itu sendiri bagaimana? Ya itu Pak, sama dengan para sufi yang lainnya pun. Iya. Itu contoh perempuannya. Dunia itu adalah sesuatu yang praktis kini di sini, gitu. Padahal menurut mereka ini adalah sesuatu yang rendah. Kalau menggunakan teori, ya menggunakan teori filsafat ya. Sufi juga maksudnya termasuk filosof itu sebetulnya, tapi tingkatannya sudah ke atas lagi. Jadi dunia itu tidak ada. Ini tuh bayang-bayang aja. Yang hakikat itu di sana. Yang abadi itu di sana. Yang indah itu di sana. Gitu. Jadi kita ya, dunia itu hanyalah perantara saja untuk sesuatu yang abadi di sana di samping Tuhan, gitu kan. Jadi ya itu seperti itu tadi kita kalau bicara mengikuti Platon gitu tuh. Iya, jadi karena itu juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bersiap-siaplah kalian, pada hari kalian akan dikembalikan. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban selama kehidupan kalian di dunia ini untuk apa? Bagaimana hari-hari kalian itu. Jadi kaum sufi mencoba memperhatikan esensi, gitu, bukan formalisme. Esensi itu ruh. Ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Ya, ruh itulah yang menggerakkan tubuh. Tubuh itu macam-macam. Seperangkat tubuh itu ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada kaki, ada tangan. Nah ini nih menggerakkan itu sebetulnya. Jadi baik dan buruknya tindakan itu sesungguhnya lebih tergantung kepada isi. Gitu ya, lub namanya lub. Lub itu ya boleh disebutkan kayak kelapa itu kan ada kulitnya, ada batok ya, ada ya kelapanya, ada lagi gitu. Nah itu tuh begitu. Inilah yang menumbuhkan, inilah yang menciptakan. Itu ya ruh. Jadi intinya lah gitu ya. Intinya para kaum sufi lebih memperhatikan ruh bagaimana. Jadi kalau kita mencontoh Robi'ah itu, maka di hari-harinya itu tidak tergantung, bahkan tidak ingat kepada yang lain. Jadi menarik ya mengenai sudut pandang kematian. Bagaimana kalau dia memandang kematian? Contoh misalnya Robi Al-Adawiyah ini memandang kematian apakah sebagai tujuan akhir? Ya bukan begitu ya. Iya. Kalau itu lagi-lagi kematian bukanlah akhir dari sebuah proses hidupnya ruh, gitu. Jadi dia hanyalah sesaat saja. Namanya nanti kita akan hidup di dalam sebuah alam namanya barzakh. Barzakh itu alam sementara, jembatan, nah gitu, yang sesaatnya akan menunggu sebuah saat pertanggungjawaban. Nah, disitulah mau kemudian akan dinilai perbuatan manusia dengan seluruh
perangkat yang ada di dalam tubuhnya itu akan memberikan kesaksian masing-masing. Tangannya akan memberikan kesaksian, matanya memberikan kesaksian, saya itu kayak gitu. Dan disitulah nanti prosesnya yang diharapkan tujuannya adalah bersama Tuhan. Gitu. Jadi hidup bersama Tuhan. Karena dulu dia manusia hadir dari Tuhan. Itu maksud dari kehidupan sufisme itu. Nah, terkait kehidupan duniawi para sufi umumnya terlepas dari perempuan atau laki-laki ya. Iya betul. Banyak kan seperti Al-Ghazali meninggalkan keluarganya karena terlalu banyak menghabiskan energinya di dunia mistisisme atau sufistik itu sendiri ya, sehingga terbengkalai keluarganya dulu. Kisahnya begitu. Itu bagaimana ya kalau sufi-sufi? Ya, Anda sih menilai sesuatu berdasarkan kita ya, berdasarkan umum gitu. Tapi kalau cinta itu ya susah sekali. Nah, tunggu, ngobrolin cinta sedikit dong. Wah, yakin cinta karena si cinta dan sufi itu kan pasti, pasti. Sejalan ya. Jadi intinya cinta sesungguhnya. Iya. Sufi itu. Ya, jadi seringkali kita mengukur sesuatu pengalaman orang lain dengan pengalaman kita. Jadi menilainya begitu gitu. Tapi kalau orang cinta bagaimana bisa semua dilupakan kecuali kekasihnya saja. Begitu yang ada. Tapi saya ingin bercerita sebetulnya sih, itu adalah fase terakhir dari kehidupan Imam Al-Ghazali. Iya. Ya, dulunya ya sama. Tapi beliau adalah seorang yang sejak kecil tuh tekun sekali berpikir. Sampai kalau lihat itu, masih kecil aja dia di kolam itu ya. Mengapa ada air? Mengapa begini? Kira-kira begitulah. Ya. Begitunya. Terus dia mencari guru untuk memahami tentang realitas alam. Itu. Wah, kemana-mana ya berguru. Yang paling mengesankan itu kan berguru kepada Imam Haramain, sekali menjadi rektor di Romiyah di Baghdad itu, betulnya itu terus menggantikan kedudukan gurunya sendiri. Dia sudah ahli dalam banyak sekali hal, tetapi menarik sekali begitu agak akhir, ini bukan yang saya cari, gitu. Untuk puji, tapi menolak terus, hati saya menolak terus. Maka dia pergi, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai, karena mungkin di situ dilihat korup. Wah, kehidupan duniawi semua mengejar dunia saja. Itu apa? Kata Imam, tidak akan dibawa semuanya itu, bahkan bisa menjerat dirinya sendiri. Itu, maka dia tinggalkan itu. Berkeliling di antara tiga tempat di Syria, di Syam itu, di atas menara Jami' Syam Umawi, kemudian ke Palestina, di mana itu, di Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Mekah lagi. Sebetulnya kalau itu kan kita bisa melihat di dalam punya autobiografinya sendiri. Gitu ya. Nah, terakhir saja setelah itu menulis kemudian pulang ke kampung. Udahlah, saya akan mengabdi untuk mengajar aja. Nah, orang yang paling banyak bertanya Al-Ghazali itu kan punya istri enggak gitu. Gitu. Saya bilang punya. Karena saya menulis tentang ulama-ulama cendekiawan yang jomblo. Dan itu Al-Ghazali tidak masuk. Iya, banyak sekali, termasuk saya Arabia itu jomblo. Dan sampai saya pernah juga baca, katanya ada yang memandang dan menilai Al-Ghazali itu di akhir hidupnya karena dia meninggalkan rumah
seperti orang gila ya. Benar. Oh enggak, ya itu juga saya bilang kita ini membuat istilah yang kita pahami yang tidak umum sebagai orang yang gila. Oh, kayak halal juga. Ya. Gitu ya. ya coba aja orang sedang cinta gimana sih, kacau balau pikirannya tuh kan. Kita sih nirunya kayak gitu tuh, marah seperti marah kita. Iya. Ya nggak begitu. Gila gimana ya, nggak umum aja sih. Tapi itu persoalan dirinya yang mengalami, yang tidak bisa sama dengan. Jadi menilai seseorang yang tidak pernah kita alami itu salah. Itu Al-Ghazali sendiri melalui proses ya pertemuan mata salah, pertemuan pikiran salah. Tapi yang benar apa yang dia alami itu real. Dan di alam itu ya sangat saya selalu mengatakan manusia itu misterius. Ciptaan yang paling misterius, tidak bisa dideteksi oleh apapun, aneh semuanya. Anda sih begitu banyak sekali kita melihat hari-harian, masa seorang ibu membunuh 3 orang anaknya sendiri menggorok, itu gimana logikanya? Itu juga. Nah, lalu kita mengatakan gila kan gitu. Iya. Ya bisa stres sih. Gitu-gitu. Ya nggak tahu. Yang introvert juga aneh sekali. Jadi ya panjang nih karena menceritakan bagaimana psikologi manusia itu konteks-konteks yang berubah, berbeda dan yang pengalaman merasuk ke dalam dirinya yang tidak bisa diidentifikasi secara pasti. Itu ya. Ya kalau cerita al-halal itu lebih al-halal itu aneh ya. Nah, sedikit agak berat nih, Yai. Ya silakan. Apa pandangan Yai kaitan antara sufistik dengan nihilisme dalam filsafat? Ya kalau yang saya tidak belajar filsafat nihilisme ya. Siapa itu ya ada sih. Kalau sufi tasawuf itu tetap ada eksistensi yang wujud lah gitu. Yang kita disebut sebagai Tuhan itu oleh kita. Esensinya ya kita tidak bisa didefinisikan. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Anda akan melihat menilai apa? Misalnya kita menggunakan teologi negatif. Itu apakah berarti nihilisme? Begitu ya. Tuhan bukan, ini bukan. Semuanya bukan. Karena tidak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Lalu apa makna nihilisme? Nah, apakah tidak percaya kepada eksistensi itu, wujud yang menciptakan itu? Oh, gitu aja. Ya terserah orang mau. Tapi begitu cara pandang sufisme, tetap ada. Justru itulah ya eksistensi yang satu-satunya. Selain itu tidak ada yang wujud. Hanya dia yang wujud itu. Dan dia ada di mana-mana. Ada wujudnya tapi tidak terdeskripsikan. Iya, gitu. Karena kalian mengukur dengan diri yang terbatas. Ya, jadi perbedaannya mungkin silakan. Dalam sufisme itu yang ilahi itu ada wujudnya tapi tidak terdeskripsikan. Tapi dalam nihilisme itu sama sekali nothing. Tidak ada deskripsi sama sekali. Sedikit itu perbedaannya ya. Ya mungkin, terserah. Saya sih tidak membuat suatu definisi istilah nihilisme. Bagaimana juga yang membuat nihilisme itu memaknainya. Oke. Terus
balik lagi ke soal perempuan. Iya. Tadi Yai menyinggung waktu kita ngobrol di dalam mengapa tokoh-tokoh perempuan dahulu itu tidak terwujud dalam pemikiran sekarang, ada yang tidak bisa mewujudkan dalam tulisan. Bisa diceritain sedikit ya, kenapa sufi perempuan sangat minim? Ya itu tadi bilang bahwa orang bisa dicatat apanya adalah biasanya bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki yang sangat sebetulnya yang sangat aktif ya, sangat fenomenal bahasa kita baru bisa. Tetapi ini kan satu bidang yang sangat eksklusif lah itu tuh, sehingga bahkan begini, puncak dari pengetahuan itu diam. Tuh gimana paham ente kalau begitu? Puncak dari pengetahuan itu diam. Kita buat nanti judulnya. Puncak dari pengetahuan itu diam. Saya sudah mengurutkan sampai tingkat musik, itu bicara gitu loh. Jadi ya Anda sendiri yang menulis bagaimana memaknai tokoh itu sendiri. Oke deh, saya biar terlalu sulit ya kalau begitu. Tapi saya bilang memang sejarah panjang peradaban dunia itu perempuan memang menjadi makhluk yang termarginalkan gitu. Jadi ditutupi, bukan tertutup tapi ditutupin karena konteks budaya begitu ya. Ya banyak nanti kalau bicara itu kalau bicara itu ujungnya pada Nabi Adam, Nabi Hawa. Gitulah bikin Nabi Adam jatuh dari surga itu gara-gara gitu masalahnya. Mudah kamu ini. Iya. Jadi ya oke ya. Saya saja. Peradaban patriarkisme sangat mendominasi kehidupan bukan hanya di wilayah Islam, dunia Islam, tetapi juga di dunia yang lain. Masa sebelum Masehi juga begitu ya. Jadi karena sumber sial namanya kesuan sosial kan gitu kan. Jadi tidak banyak orang yang menulis pikiran-pikiran para perempuan-perempuan eksklusif, perempuan-perempuan yang spiritualis, sufi itu jarang sekali ditulis. Saya tuh terus terang aja, ini kan saya menulis buku ini ya, Hikamul Hukama wal Falasifah, kebijakan. Hukama itu sufi, punya kaum bijak bestari. Tapi biasanya hukama itu sebenarnya bisa dua, bisa filosof, bisa juga sufi. Tetapi biasanya akhirnya orang membedakan filosof dengan sufi. Itu ada banyak sejak para sufi, dan saya mencari perempuan agak susah. Quote-quote-nya, pandangan-pandangan itu kecuali ya Rabi'ah Adawiyah, tetapi dalam bentuk puisi-puisi gitu ya. Ya itu menarik kan Rabi'ah Adawiyah itu. Jadi araftul hawa araftu hawaka katanya. Iya. Aku mengenal cinta sejak aku mengenalmu. Gitu. Aku mengenal cinta sejak aku mengenalmu. Iya begitu, dan ya, banyak sekali. Uhibbuka hubbain, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena hasrat ingin bertemu.
dan cinta karena hanya engkau lah yang patut dicinta. Bukan hubbain cinta kepada yang pertama, jenis cinta pertama itu karena aku ingin melihat, aku ingin dekat dengan kamu. Itu sementara cinta yang kedua ya hanya kau yang patut dicintai. Sehingga aneh sekali, apakah kamu mencintai Muhammad? Cinta. Tetapi saya tidak terfikir. Iya benar ya. Iya. Tapi tidak sama terfikir. sekali. Karena itu saja. Iya. Nah, belakangan ini kan baru saya kirim di YouTube, di Facebook itu kan. Iya, iya. Gambaran itu bisa dilihat, dibaca pada kisah Majnun Laila. Laila Majnun. Iya, gitu. Nah, yang terakhir itu saya ngomong begini, puisinya ya. Karena Majnun itu Kais namanya. Dulunya pacaran di sekolah, tapi kemudian tidak boleh. Akhirnya diusir, tidak boleh ketemu. Terus dia pergi di hutan-hutan. Dan masih rindu aja kalau ada suara-suara. Suatu ketika dia mendengar ada suara Laila yang memanggil-manggilnya. Iya. Maka dia datang ke rumahnya malam-malam, ngetok pintu, dibuka. Kata Laila, kamu Majnun, kamu Kais? Bukan, aku Laila. Gitu. Aku bukan Majnun, aku bukan Kais, tapi aku adalah kau. No, sudah begitu cinta itu. Jadi dia adalah yang dicintai. Iya, ya. kau adalah aku yang lain. Gitu. Kalau ngomongin cinta lagi nanti jadi panjang lagi ya. Ya iya panjang lagi. Ya. ada saya ceritanya gini, cerita lagi ya. Suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu. Yang di dalam rumah itu mengatakan, siapa? Aku. Yang di dalam rumah kamu buka. Orang lain. Pulang, balik lagi. Ketok lagi Dok. Jawab lagi di dalam. Siapa? Kamu. Wah, ya udah. Dibuka baru. Iya. Aduh, asik tuh. Jadi bukan yang lain. Iya. Itulah cinta pada Tuhan misalnya juga bisa. Jadi sebetulnya kisah-kisah Laila Majnun itu adalah apa namanya, gambaran bagaimana kemudian ditiru oleh kaum sufi menjadi cara pandang kaum sufi. Tapi beda, dia hanya rasa, tidak ada tubuhnya. Tapi merasa nikmat juga. Bagaimana bisa coba? Anda mengukur dengan diri Anda sendiri yang physically materialistik. Nggak bisa. Jadi Aristoteles ya bertentangan gitu sama Platonis. Iya. Jadi ya begitu. Bikin kacau itu kata Platon itu kan tubuh ngaco membatasi nih. Benar. Nggak bisa tubuh ada di dalam tubuh itu nggak bisa. Sementara tubuh kan sementara Platon melihat realitas tubuh. Ide itu nggak jelas gitu, nggak bisa diukur. Nah, jadi itu nantinya. Jadi nantinya menurut saya ya, menurut saya ini sih, dunia dibagi belah dua, barat dan timur. Jadi kira-kira bagaimana menyebutnya supaya tidak bias ya? Perempuan sufi dianggap bias gender. Ya, basisnya tidak begitu, basis berpikir kita nih ya. Iya. Saya di mana-mana ngomong, perempuan adalah manusia. Sebagai manusia sama dengan laki-laki, memiliki seluruh potensi kemanusiaannya. Akal intelektual, spiritualitas, mental,
mental dan spiritual, hasrat seksual, energi tubuh dalam kadar yang sama, relatif sama. Jadi, tetapi kita telah mengabaikan potensi-potensi perempuan yang sesungguhnya sama dengan potensi laki-laki. Karena itu saya selalu mengatakan, karena potensinya sama, potensi yang beda kan fisik saja. Yang beda fisik saja, struktur tubuh saja yang berbeda itu. Tapi seluruh potensi yang ada di dalamnya, itu tuh sama. Karena itu sesungguhnya perempuan memiliki hak yang sama terhadap apapun kehidupan yang ada dalam kehidupan yang baik di sini, status apapun, kedudukan dimanapun dalam ruang individu dengan Tuhan misalnya, dengan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, sama, harusnya begitu dulu. Kalau itu nanti tidak akan terjadi proses bias itu. Benar-benar. Dari itu. Terakhir ya, mengenai Robiah Al-Adawiyah yang sangat fenomenal karena visi-visinya. Petikan apa atau hikmah apa sih yang bisa diambil, yang bisa dipahami oleh penonton kan awam nih nanti ya? Oh iya, itu susah sekali. Ini yang saya menjadi masalah bagi saya. Atau hikmah apa sih yang bisa diambil dari beliau itu? Ya, saya kira bukan Robiah adalah satu contoh saja dari kehidupan sufisme, gitu kan? Apa sih yang sufisme itu? Rendah hati, tulus ikhlas, gitu ya. Memandang yang lain itu sama sebagai makhluk Allah, gitu. Terus pasrah kepada Tuhan, karena semua adalah keputusan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apapun. Jadi itu yang seharusnya kita ikuti dari cara berkehidupan sufisme. Dunia hanyalah sementara, dan jangan sampai menjegal dan sampai melalaikan kepada Tuhan. Nah, jangan, karena seringkali orang melakukan kehidupan duniawi maka dia akan lupa kepada Tuhan. Kalau orang sufi itu, ya saya perlu, tetapi ketika itu tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Sementara kita kan pengennya, aduh susah, pusing, segala macam nggak ada gimana. Iya. Begitu, pasrah kepada Tuhan, rendah hati, bersahaja, gitu. Nah, tidak tertarik dengan ambisi-ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan yang melimpah, nama, popularitas itu pengen dipuji, tidak ada. Nah, mungkin itu yang bisa ditiru dari kehidupan Robiah sebagai satu contoh, dan kehidupan kaum sufi pada umumnya hampir semua begitu. Oke. Karena waktu terbatas ya, dan di konten juga memang perlu dibatasin, mungkin obrolan ini kita udahin. Nanti mungkin lain waktu kita ada obrolan lain. Dan barusan saya ngobrol sama Yai Hussein Muhammad, tokoh dari Cirebon yang juga pengasuh pondok pesantren Pondok Darul Fikri di Arjawinangun, Cirebon, dan bukunya sudah banyak, termasuk salah satu yang cukup fenomenal, Fikih Perempuan. Dan yang kedua, saya juga ingat sekali fikih seksualitas ya. Tapi itu belum saya baca banyak. Saya pengen cuman dulu baca sekilas dan minjem. Insya Allah lain waktu kita akan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.